Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, sering dibaca dan dihafal karena pendek, memiliki keutamaan besar membaca surah Al-Ikhlas satu kali setara sepertiga Al-Quran. Artinya apabila seorang muslim membaca surat tersebut sekali, maka pahalanya sama dengan membaca sepertiga isi Al-Quran. Surah Al-Ikhlas sangat penting untuk menguatkan ketauhidan serta memperbanyak pahala. Keutamaan ini mendorong banyak umat Islam untuk mempelajarinya agar dapat diamalkan dalam ibadah sehari-hari. Namun tahukah riwayat dan asbabun nuzul turunnya surat Al-Ikhlas? Sahabat seiman, simak video ini hingga akhir. Salah satu ayat-ayat dalam Al-Quran yang memiliki asbabun nuzul adalah surah Al-Ikhlas. Surat ini berada di urutan ke-112 dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas tergolong surah Makkiyah dan hanya terdiri dari 4 ayat. Sahabat seiman, berikut ini penjelasan terkait beberapa riwayat yang menerangkan asbabun nuzul turunnya surah Al-Ikhlas. Pertama, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri dalam kitab Al-Mawais Al-Usuriyah menuliskan bahwa asbabun nuzul surah Al-Ikhlas dikisahkan Ubay bin Ka'ab bahwa suatu ketika orang-orang kafir Makkah meliputi Amir bin Sufail, Zaid bin Qais, dan lainnya berkumpul serta berkata, "Hai Muhammad, beritahu kami sifat Tuhanmu. Apakah berasal dari emas, perak, besi atau tembaga? Karena Tuhan-Tuhan kami adalah berasal dari benda-benda itu." Mendengarkan pertanyaan orang-orang kafir tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku adalah utusan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyerupai sesuatu. Aku tidak mengatakan kalau Allah itu adalah sesuatu." Di saat itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Ikhlas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, orang kafir Makkah bernama Suraqah bin Malik diperintahkan membawa kepala Rasulullah dengan imbalan 100 unta merah dan hitam biji matanya. Lelaki tersebut kemudian menaiki kuda mengejar Rasulullah SAW. Akan tetapi, Suraqah bin Malik terperosok ke dalam tanah sebanyak 2 kali ketika akan menyerang Rasulullah. Selama 2 kali pula lelaki tersebut meminta ampun kepada Nabi Muhammad, sehingga terselamatkan dari dalam tanah. Suraqah bin Malik kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW sebagai berikut, "Wahai Rasulullah, beritahu aku siapakah Tuhanmu yang memiliki kekuasaan semacam itu? Apakah terbuat dari emas atau perak?" Rasulullah SAW menundukkan kepala dan diam sejenak. Bersamaan dengan hal tersebut, Jibril turun kepada Rasulullah SAW membawa wahyu berupa surah Al-Ikhlas untuk menjawab pertanyaan Suraqah bin Malik. Sahabat seiman, sebelum video ini semakin berlanjut, sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar agar menjadi amal yang bernilai pahala. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Ketiga, Abu Asy-Syaikh Al-Asbahani dalam kitab Ashamah mengisahkan riwayat dari Aban dari Anas. Ia berkata, suatu ketika orang-orang Yahudi Khaybar datang kepada Rasulullah dan berkata, Allah telah menciptakan para malaikat dari cahaya tirainya, Adam dari tanah liat yang diberi bentuk, iblis dari kobaran api, langit dari awan, dan bumi dari buih air. Oleh karena itu, beritahulah kepada kami, bagaimanakah hakikat Tuhanmu itu? Rasulullah belum menjawab pertanyaan tersebut hingga Jibril datang membawa surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Al-Quran, surah Al-Ikhlas. Sahabat seiman, meskipun surah ini tergolong surah pendek, karena hanya terdiri dari 4 ayat saja, akan tetapi memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan surah lainnya.
Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiga Al-Quran. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1 kali, maka seolah-olah ia telah membaca sepertiga Al-Quran. Dan barang siapa membacanya 2 kali, maka seolah-olah ia telah membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa membacanya 3 kali, maka seolah-olah ia telah membaca seluruh Al-Quran. Barang siapa membacanya sebanyak 11 kali, maka Allah membangunkan untuknya rumah di surga yang terbuat dari intan merah. Sahabat seiman, ada banyak keutamaan membaca surah Al-Ikhlas secara rutin. Berikut diantaranya, setara dengan sepertiga Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah salah satu dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Para sahabat bertanya, bagaimana mereka bisa melakukan? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Kedua, ampunan dosa dan perlindungan. Sahabat seiman, membaca surah Al-Ikhlas dapat menghapus dosa-dosa. Surah Al-Ikhlas juga menyelamatkan pembacanya dari fitnah dan himpitan kubur. Dicukupkan segala sesuatu dan dibukakan pintu rezeki dari segala arah. Sahabat seiman, seseorang yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali setiap pagi dan petang akan dicukupkan dari segala sesuatu. Dicintai oleh Allah. Seorang imam sholat pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengakhiri bacaannya dengan surah Al-Ikhlas. Karena ia sangat mencintai surah ini. Rasulullah bersabda bahwa Allah Ta'ala juga mencintainya. Membaca surah Al-Ikhlas secara istiqomah setelah sholat subuh dapat mencegah setan menggoda untuk melakukan perbuatan maksiat. Menyelamatkan dari siksa kubur dan hari kiamat. Sahabat seiman, surah Al-Ikhlas dapat menyelamatkan seseorang dari kegelapan alam kubur dan kengerian hari kiamat. Dan surah Al-Ikhlas dapat memperkuat keimanan seseorang karena kandungan tauhid yang terdapat pada surah Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran sesungguhnya. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.